Halo semuanya, kembali lagi di channel gua bersama gua Adi. Kali ini gue pengen bahas tentang Bitcoin lagi pertanggal 15 Agustus. Jadi hari ini tuh lumayan ekstrim semalam di New York Open karena Bitcoin flash ke bawah. Altcoinnya juga ada beberapa yang keseret, tapi kalau kita lihat altcoinnya sih nggak terlalu parah karena Bitcoin dominansinya lumayan stabil ya. Nah hal ini tuh dipicu karena ada news apa PPI. Jadi PPI di sini tuh aktualnya lumayan naik banget ya. Yang dari forecastnya itu cuma 0,2%, ini meleset hampir sampai 0,7% gitu. Nah ini tuh berarti uh, bisa ada resiko inflasi di bulan-bulan berikutnya gitu karena para pabrik ini ngebuat produk ini makin mahal gitu untuk biaya produksinya gitu kan. Nah ini bisa lumayan concern buat data inflasi di bulan-bulan berikutnya gitu, yang mungkin bakal ada kemungkinan naik ya kan, karena pabriknya aja naik gitu, bikin modal buat bikin barang-barangnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat buat potensi bulan September itu buat cut rate masih tinggi, masih di 93%. Kayaknya data PPI ini nggak terlalu berpengaruh ke keputusan suku bunga bulan September ya. Terus juga uh, dari Bitcoin inflow ETF-nya itu kemarin tuh sempat ada outflow lumayan besar, hampir 300 juta US dollar ya. Ini tuh paling gede tuh outflow-nya dari ARK Invest sama Fidelity ya. Si BlackRock ini belum ada datanya gitu. Nah, jadi apa ini tuh lumayan mengkhawatirkan gua. Kenapa? Karena kalau gua ngelihat heatmapnya itu, kita tuh sebenarnya naik kemarin ke 122.000 tuh bener-bener nge-sweep liquidity yang ada di atas sini. Nah, ada di sini. Jadi kemarin kan gue sempat bikin video tuh, Bitcoin tuh potensi masih bisa naik kan, buat nge-sweep ini semua nih, yang gendut di sini gitu. Nah, sekarang itu kita udah nge-sweep semua ke sini. Nah, jadi sekarang tuh di sisi yang baru sini belum ada yang terang kayak begini gitu. Jadi kita masih bingung nih arahnya kemana gitu. Tapi kalau kita lihat jumlah yang di atas sama yang di bawah ini lebih banyak yang di bawah gitu, di time frame yang gedenya yang sebulan. Nah, berarti kita masih bisa ada potensi koreksi gitu. Mungkin worst case-nya itu bisa sampai 110.000 lagi gitu. Tapi apa di sini belum clear. Mungkin kalau pengen lebih clear itu kalau misalnya heatmapnya itu warnanya terang kayak gini, baru kita udah bisa fix in probability-nya makin tinggi kalau misalnya terang. Cuman kalau misalnya belum seterang ini tuh masih rancu juga. Jadi mungkin kemungkinan kalau masih kayak gini, kemungkinan kita bakal sideways aja gitu di area 123 sampai 111 ribuan gitu. Masih sideways aja kemungkinan gitu. Cuman ada potensi buat Bitcoin itu melakukan koreksi gitu. Nah ini kalau gue lihat itu, kalau gue gambar Bitcoin itu sekarang itu dia lagi lumayan dalam nih. Yang bikin gue khawatir itu pertama, kalau dari technical analysis, dia itu kalau kita tarik garis support dari bawah sini nih, nah berantakan banget chart gue. Nah garis yang ini nih, yang ini itu tuh bener-bener nahan harga Bitcoin naik ya, ketahan lagi di sini, tahan lagi di sini gitu kan. Nah sampai akhirnya pas news kemarin PPI, support ini tuh nggak bisa nahan, dia jebol gitu ke sini. Karena ini udah break dari support trendline ini, jadi kita bisa berpotensi mendapatkan selling pressure yang lumayan kuat gitu. Karena di sini kalau kita lihat itu, selain dia break dari sini, dia itu udah change of character ya di sininya nih. Nah dia itu ngebuat lower low gitu kan. Nah jadi sekarang itu potensi kita ngebuat lower high gitu kalau kata gue gitu. Soalnya ya di heatmap juga kalau kita lihat di bawah itu lebih banyak ya, di sini lebih banyak. Nah selain heatmap juga gue tuh sempat ngeliat kemarin di Twitter soal ini nih, soal Jim Cramer itu tanggal 13 kemarin itu dia tuh udah bilang bullish may not be stopped today gitu kan. Nah biasanya tuh semua perkataan Jim Cramer ini inverse gitu, berkebalikan dari realita gitu. Soalnya nih ini aja udah ada meme-nya gitu kan. Nah kalau kalian lihat
di kolom-kolom apa komentarnya itu udah pada khawatir gitu kan, karena dibilang wah masih bullish nih gitu kan. Dan ini juga kalau kalian lihat history Jim Cramer itu beneran se-inverse itu gitu. Contohnya di sini tuh dia bilang ini adalah kesempatan terbaik buat keluar dari kripto gitu. Dan ini langsung nge-pump Bitcoinnya gitu kan. Terus juga ini dulu dia pernah nge-tweet suruh beli Netflixnya dump sampai 57% gitu kan. Nah kemarin dia bilang kayak begitu dan hari ini tanggal 14 dan kemarin tanggal 14-nya itu langsung dump gitu. Jadi sehari setelah dia bilang seperti ini, market tuh langsung flash dump gitu. Nah makanya gue di sini lebih udah nggak terlalu bullish karena melihat dari Jim Cramer sama heatmapnya ini gitu, sama dari structure juga kita udah lumayan mengkhawatirkan karena kita break dari trend line sini dan juga kita change of karakter di sini. Nah di sini kan kita makin rendah nih dari higher low sebelumnya gitu kan. Nah mungkin kita bakal retracement nih kalau kata gue, kita bakal retracement sampai mana sih gitu kan. Ini kalau yang paling ekstrim, kalau gue tarik mayor trendnya, dia tuh mungkin bisa visit sampai ini base case-nya ya. Base case-nya dia bisa visit sampai sini. Nah, sampai berapa ini? Sampai 122.900-an lah. Ini base case-nya karena kalau kita lihat di sini juga ada lever value gap ya kan, belum keisi. Ini belum keisi di sini. Lever value gap. Nah, sama kalau short termnya mungkin kita bisa concern sama trendline ini guys. Jadi kalau dia naik ke sini terus dia kepentok sama trendline ini, nah ini juga bisa jadi potensi buat kita nge-short. Jadi begini setupnya mungkin. Jadi kalian kalau misalnya udah sampai sini areanya 127.700 mungkin bisa pasang short dulu buat short yang pertama kayak begini. Stop lossnya di atas Fibo 0,6 ya, tarik ke bawah sini, target 3,4 lah, lumayan gitu kan. Mungkin kalau kalian yakin heatmapnya itu bakal kesentuh, ya kan heatmap kan kalau kita lihat tuh di 2 minggu aja ya, coba ya ada yang terang gak ya, kita cari aja yang terang nih. Yang terang-terang tuh di 100, wah ini jauh banget, 112.000 sinilah mungkin ya, 114.500 gitu kan. Kalau kita incar 114.500 juga bisa sebenarnya. Nah kemudian kayak begini sih. Nah cuman kejauhan lah, kita realistis sampai sini dulu lah gitu kan, 117.000 3R 3,3R gitu. Nah ini juga bagus nih. Nah mungkin di sini risk kalian di ini aja, dikecilin aja, kayak misalnya ini 0,5R gitu. Nah kalau dia kena stop loss naik lagi, baru kalian di sini pasang full risk gitu, 1% gitu kan, 1R gitu misalnya gitu. Nah kayak begini 4R dapat. Nah ini mungkin jadi potensi setup gua ke depannya. Tapi sekarang juga gua ada long nih sebenarnya. Gua ada long di sini. Nah, gua kemarin hampir kena stop loss di pin di shadownya ini, gua kasih stop loss, gua hampir kena stop loss kemarin semalam. Nah gua target sih pingin sampai sini dulu gitu kan, pengen sampai trend line dulu minimal gitu kan. Kita dari retracement gitu. Soalnya kita juga di sini ngelihat ada fair value gap gede banget pak di sini nih. Itu kan ada fair value gap gede banget nih, harus ke fill dulu lah minimal gitu kan. Nah gitu. Cuman gue juga udah SL plus sih di sini. Jadi ya ini trade yang zero risk lah, lagi running gitu. Ntar gue tunjukin kali ya. Nah ini trade gue nih. Trade gue itu gue tuh open di 117.800 ya di sini. SL-nya di sini dan gue target sampai 100.400 itu take profit gue. Nah mungkin begitu aja ya video update soal Bitcoin gue. Kemarin juga gue sempat ngelong altcoin kayak Super ya, Super, Ethereum sama Tron ya. Cuman gue Tron nggak dapet, sama Ethereum juga nggak kena ininya, nggak kena limitnya. Cuman yang Super ini lumayan ya. Kita lihat ya setup gue, wah ini cakep banget, ngehit bottom langsung terbang ke atas ya. Kan entry di sini gue langsung terbang ke sini, gokil, langsung dapat 3R instan nih, pas banget di bawah sini langsung naik ya. Cuma kan naik mulu ya, biarlah itu belum rezeki gitu kan. Cuman setupnya oke juga gitu. Mungkin gitu aja ya video
update gua soal Bitcoin per tanggal 15 ini. Jadi semua analisa gue ini kesimpulannya gue lumayan khawatir Bitcoin bakal turun, itu sih. Ya, meskipun September cut rate, tapi kita ngeliat dari price action aja, kita sudah change of character di sini. Kita malah ngebuat higher low, kita nge-break higher, kita malah ngebuat lower high. Soalnya kita nge-break higher low sebelumnya gitu di sini gitu. Nah, di situ kan. Terus juga kita udah break apa trendline ini juga. Jadi ya buat kalian yang ngelong-ngelong altcoin ya hati-hati aja sih kalau kata gue. So, gitu sih paling. DXY gimana DXY? DXY juga bullish guys. Aduh, DXY kan kemarin gue bilang nih, kita ada potensi ke area sini kan, order block sini nih yang berkonfluens sama Fibo 0,78. Ini kemarin ke visit loh guys, ke visit dia turun. Nah, dia turun ngebuat Bitcoin jadi 122.000 kan. Di sini dia turun ngebuat Bitcoin all time high, terus dia langsung rebound dan dia change of character juga di sini. Change of character ya kan tuh. Ya kan dia malah ngebuat higher high di internal structure-nya. Kemungkinan dia sekarang itu lagi nyari area retracement begini. Nah, makanya gue sangat khawatir Bitcoin dan lain-lain bisa crash gitu. Meskipun bulan depan cut rate mungkin bisa price in atau gimana narasinya. USDT dominance juga karakter. Wah, ini banyak banget sih dari data yang gue lihat itu yang bisa potensi Bitcoin itu bakal koreksi gitu guys. Hati-hati ya kalian yang masih pakai teori market structure. Fully market structure itu sebenarnya bagus, tapi kalau trennya reversal kalian bakal kena stop loss terus gitu kan. Makanya harus cari biasnya ditambah ada tambahan eksternal data gitu ya. Ini bisa jadi dia cuma retracement ke sini, naik lagi nih si USDT dominance. Terus juga di higher time frame dia juga udah ini ya, udah ngevisit support gitu, support dari apa namanya, mana sih kotak nih, salah. Nah, ini support dari bulan Desember kan. Kalau kita tahu bulan Desember sampai Januari ini Bitcoin crash, kita tahu sendiri nih. Nah, Desember ini ya, nih Desember. Nah, ini nih guys, nih dari sini Desember sampai Januari kan, ini kan kita crash kan. Nah, ini pas banget USDT dominance tadi lagi di support juga gitu. Jadi hati-hati buat kalian yang masih ngelong-ngelong pakai market structure. Kalau gue lihat kita udah ada indikasi bisa turun juga gitu ya. Mungkin gitu aja update Bitcoin dari gue. Semoga bisa membantu insight kalian untuk entry ya. Tapi ini bukan ajakan finansial, ini cuma analisa pribadi gue. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton. See you guys in the next video. Dadah.